Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Perkenalkan, saya Asri Rahayu, guru dari SMK NU Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mbak Ibu keluar ketinggalan sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah mau menyempatkan untuk bergabung di Google Meet siang hari ini. Siang hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan mencoba share screen. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya mau off cam karena di sini kondisinya mendung dan sinyal tidak stabil. Sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Betul Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertama di situ ada judul diseminasi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif dalam pembelajaran di sekolah. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, saya Asri Rahayu. Saya mengampu bahasa Jawa di SMK NU Kunduran. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora.
Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang pertama, di situ ada modul 1.1, yaitu adalah Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita sudah tahu ya Bapak Ibu, Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, di situ ada beberapa dasar-dasar pendidikan menurut beliau. Yang pertama adalah dasar pendidikan yang menuntun, kemudian dasar pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak, merdeka dan bermain. Yang ketiga ada pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat ada bukan tabula rasa. Kemudian ada budi pekerti dan petani. Yang kedua, relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi, setiap anak itu sudah mempunyai kodrat yang dia bawa dari lahir, yaitu adalah kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menuntun atau among atau momong atau membimbing. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di situ Ki Hajar Dewantoro mempunyai 3 semboyan. Yang pertama adalah ing ngarsa Sumtulodo, yang kedua adalah ing madya mangunkarsa, dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Kemudian ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu kodrat anak yang merdeka. Merdeka batin dalam hal pendidikan, merdeka lahir dalam hal pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kemudian selanjutnya di situ ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kodrat anak, yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti itu semua sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kemudian di situ ada pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya, pendidikan harus terletak di dalam pangkuan pendidik, karena dengan orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak, dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Kemudian ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau
atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Kemudian ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi, pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti itu adalah keseimbangan atau keselarasan hidup. Kemudian di situ ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Di situ ada gambar seorang petani menanam jagung, padi di sawah. Pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidik ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Kemudian yang kedua ada relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pesan kunci. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di tabel bawah itu adalah perbedaan relevansi filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan pendidikan abad 21. Yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, dan menurut pendidikan abad 21 yaitu adalah adanya kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara ada selamat dan bahagia, dan di pendidikan abad 21 ada well-being. Yang ketiga adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, yaitu rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama
menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Kemudian ada di modul 1.2 yaitu peran dan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Menanamkan nilai-nilai pada diri sendiri, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga ada reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Kemudian ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak terbagi menjadi 6 peran. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Muara akhir dari nilai dan peran guru penggerak yaitu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, di situ ada berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang keempat adalah berkeadilan sosial. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu adalah bergotong royong. Yang pertama yaitu adalah berkolaborasi, dan yang kedua adalah adanya kepedulian. Nilai yang ketiga yaitu adalah kreatif. Kreatif yaitu dapat menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua dapat menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nilai yang keempat yaitu adalah bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nilai yang kelima yaitu adalah mandiri. Pemahaman diri dan situasi, dan mandiri dalam regulasi diri. Nilai yang keenam, yang terakhir itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berikutnya ada dimensi dalam lingkungan pengaruh. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah orang lain, yang ketiga adalah institusi, dan yang keempat adalah lingkungan dan masyarakat. Kemudian di situ ada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Yang pertama, apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Visi menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Yang kedua, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Menciptakan pembelajaran yang terfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diimpikan dengan cara mentransformasi pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada pengembangan potensi siswa. Pelajaran apa yang bisa diambil? Yang pertama adalah seorang guru harus mempunyai visi. Yang kedua, visi adalah representasi visual akan masa depan. Yang ketiga, visi digunakan sebagai penunjuk arah dalam mencapai tujuan. Kemudian di situ ada modul 1.4 yaitu budaya positif. Mengelola perubahan positif yaitu perubahan di sekolah dapat
diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam diri sendiri. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah. Yang kedua, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Yang ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Kemudian di situ ada tahapan inquiry apresiatif atau dapat disingkat dengan BAKJA. B adalah buat pertanyaan, A adalah ambil pelajaran, G adalah gali impian, J adalah jabarkan perencanaan, dan A adalah aktor eksekusi. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma ini disebut inquiry apresiatif atau dapat disingkat IA. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider atau Nobel dan McGrath pada tahun 2016. Kita akan memakai pendekatan inquiry apresiatif sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish, yaitu visi yang kita impikan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan inquiry apresiatif dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi dan keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Kemudian di situ ada budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori ke kontrol. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke stimulus kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di situ ada 2 tabel, stimulus respon dan stimulus kontrol. Yang pertama, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keenam, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Keempat ada kesenangan atau fun. Yang kelima ada kekuatan atau power. Kemudian
ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Kemudian langkah-langkah dari budaya positif itu sendiri, yang pertama adalah adanya peraturan kelas yang kemudian diyakini sebagai keyakinan kelas dan akan muncul lingkungan positif dan terus berkembang menjadi budaya positif. Kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian di situ ada 2 kolom, peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu adanya rasa tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang diyakini yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah demi menjaga kesehatan. Peraturan yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan adanya sikap kesabaran. Peraturan yang ketujuh, menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Peraturan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah demi keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang, dan pengaruh jangka pendeknya. Penghargaan bisa jadi menghukum. Penghargaan bisa jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di situ ada 2 tabel. Yang tabel pertama adalah hukuman, tabel kedua adalah konsekuensi. Hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di tabel konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Di tabel hukuman nomor kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman yang keempat adalah paksaan. Konsekuensinya, stimulus dan tanggapan. Hukuman yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yang keenam, konsep diri yang buruk.
Konsekuensinya, konsep diri yang baik. Hukuman yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang kedelapan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian di situ ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian yang ketiga, teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, ada monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang kelima adalah manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian di situ ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang nomor 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi beserta 3 tahapannya. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitulah ada gambaran atau penjelasan dari segitiga restitusi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Baik Bapak Ibu, tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau pendapat, monggo saya persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, masih di sana? Masih Bu. Nggih. Ada pertanyaan atau tidak nggih Bapak Ibu? Saya mau menanyakan Bu, Nggih, silahkan Bu Eni. mengenai yang belajar sambil bermain itu yang seperti apa? Mungkin penerapannya ke anak-anak bagaimana? Ya,
Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Eni, yaitu apa yang dimaksud belajar sambil bermain dan bagaimana pengaplikasiannya gitu nggih Bu? Baik, kalau menurut saya maksud dari belajar sambil bermain adalah mengaplikasikan pembelajaran sedemikian rupa agar anak merasa nyaman. Karena biasanya 30 menit setelah kegiatan belajar mengajar itu dimulai, tingkat kefokusan anak mulai berkurang. Anak sudah mulai jenuh, itu untuk 30 menit pertama. Kemudian ada istilah joyful learning. Joyful learning yaitu belajar sambil bermain, Ibu. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar bisa ditambahkan ice breaking atau permainan seperti permainan ular tangga, talking stick, permainan engklek. Bisa juga memanfaatkan teknologi seperti quizzes. Itu kan juga permainan gitu nggih. Ada quizzes, ada Kahoot, ada word wall, dan lain-lain. Joyful learning itu diaplikasikan agar anak seolah-olah tidak merasa kalau dia itu belajar, padahal mereka itu belajar tetapi sambil bermain. Manfaatnya banyak sekali Bu kalau diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, anak akan menjadi lebih aktif, inovatif, dan suasana kelas akan lebih lebih menyenangkan dan aktif. Itu jawaban dari saya Bu Eni. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain. Menurut Bu Eni bagaimana? Bu, bisa diterima. Sampun cukup nggih Bu nggih? Cukup Bu. Nggih. Pertanyaan yang lain monggo Bapak Ibu. Saya buka 3 pertanyaan nggih. Kalau mau tadi sudah 1 pertanyaan dari Bu Eni, tinggal 2 pertanyaan lagi. Saya Bu. Nggih, Bu Tiara. Ya, tadi terkait dengan restitusi, ya, saya ingin tahu kira-kira bagaimana penerapan dari restitusi itu sendiri. Kira-kira Bu Asri mungkin sudah pernah menerapkan. Kira-kira setelah diberikan metode restitusi itu, bagaimana respon dari murid panjenengan? Begitu Bu, terima kasih. Yeah. Baik Bu Tiara, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari jenengan, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan segitiga restitusi pada anak dan bagaimana hasil dari pengaplikasiannya gitu nggih. Jadi gini Bu, untuk segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya pernah mempraktekkan atau mengimplementasikan segitiga restitusi pada anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Waktu itu saya panggil anak tersebut ke kantor. Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu tujuannya agar anak tidak merasa takut atau tertekan dan tidak merasa takut kalau dia dimarahi. Padahal maksud kita bukan untuk menekan si anak. Ada beberapa kata atau pernyataan yang saya gunakan, yaitu seperti baik, tidak apa-apa, semua manusia pasti mempunyai masalah. Dengan kalimat itu, anak akan merasa lebih tenang dan siap diarahkan untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian tahapan yang kedua, ada validasi tindakan yang salah.
yaitu untuk memastikan kembali kesalahan yang dilakukan anak sambil bertanya alasannya terlambat datang ke sekolah apa. Sebagai contoh, untuk kasus anak yang terlambat tersebut, ketika saya tanya alasannya apa, ternyata anak tersebut itu main game sampai larut, kemudian bangunnya kesiangan dan terlambat berangkat ke sekolah. Itu saya tanya untuk memastikan kembali, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Karena sebelumnya saya dan anak sudah pernah membuat keyakinan kelas, saya menanyakan kembali keyakinan kelas yang pernah kita buat dahulu, dengan tujuan untuk mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama, yaitu tentang kedisiplinan dan tepat waktu. Jadi dengan mengimplementasikan segitiga restitusi ini, anak dapat mencari solusi dari masalahnya sendiri dan dapat berpikir kritis tanpa adanya tekanan dari guru atau sekolah. Dan hasilnya untuk anak yang sudah saya implementasikan kemarin, anak lebih bisa berpikir kritis, Ibu. Jadi dia bisa berangan-angan sendiri bahwa tindakan yang selama ini dia lakukan itu keliru, dan dia sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu Tiara, jawaban dari saya. Sudah jelas napa dereng nggih? Iya, terima kasih Bu Asri. Jadi di sini anak-anak itu ya sambil ikut berpikir, ikut berangan-angan gitu tentang mungkin apa yang telah dilakukannya. Cukup jelas Bu Asri, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke Bu Tiara, jadi dalam segitiga restitusi anak saya ajak untuk mencari masalahnya sendiri itu apa dan solusinya seperti apa. Kita sebagai guru hanya mengiringi atau mendidik dan mengarahkannya. Begitu ya Bu Tiara? Iya Bu, terima kasih banyak. Masih ada satu pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Saya Bu. Nggih, monggo Bu Sriani. Terima kasih. Nggih. Saya mau bertanya, apa maksud dari pendidikan berhamba pada anak itu, Bu? Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Sriani atas pertanyaannya. Bu Sriani tadi bertanya apa maksud pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi begini Ibu, kata berhamba itu kita lihat dari konotasi positifnya. Jadi tidak menyembah atau mengiyakan semua kemauan si anak, tapi berhamba pada anak di sini yaitu membimbing anak, menuntut anak, ngemong anak, atau sistem among niku nggih melayani anak, karena pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodrat masing-masing, yaitu kodrat zaman dan kodrat maaf Bu, saya kok lupa yang satu. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu. Kodrat zaman sama kodrat apa ya Bu yang satu itu? Kodrat alam Bu. Oh nggih. Ya, pada dasarnya anak itu sudah mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa seenaknya menggambarkan sesuatu sesuai yang kita inginkan di anak itu, karena anak itu bukan tabula rasa atau kertas kosong yang tadi ya Bu ya. Tugas kita sebagai pendidik itu hanya mengarahkan atau menebalkan garis yang masih samar-samar itu agar anak dapat tahu minat dan karakter apa yang dia inginkan, sehingga si anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Begitu Ibu. Jadi berhamba pada anak itu tidak harus manut dengan keinginan anak, mengiyakan semua keinginan anak, bukan seperti itu. Tapi lebih condong ke momong atau menuntun kodrat yang sudah ada pada anak, menebalkan garis yang masih samar-samar untuk agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti itu Ibu. Bu Sriyani, sudah jelas apa masih Iya, kurang? sudah jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sriyani. Apakah ada pertanyaan lain Bu? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Boten wonten nggih Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat memacu saya untuk lebih bersemangat lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, dan semoga hasil diskusi yang saya sampaikan siang hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Ibu dan Bapak semua. Ngaten ya Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Ibu matur suwun Bapak Ibu Terima semua. kasih Bu Asri. Bapak Ibu, menika langsung lanjut Bu Ibu, apa kados pundi? Maaf Bu, saya tidak jadi hari ini. Saya jadinya luring, soalnya itu kepala sekolah itu perso dari SMP 1 Ngawan itu diseminasi di sekolah. Jadinya saya juga diharapkan seperti itu. Nggih. Nggih Bu Ibu. Bu Astuti nggih dereng saged dinten niki nggih Bu nggih. Dereng Nggih. dereng siap niki bibis pun budak Nggih. Mriki nggih niku Bu napa? Gludak-gluduk kok. Gludak kalih Nggih. Jawa niki. Pun mendung peteng. Nggih. saya nggak kuatir nek Niki nggih kula cepet-cepetan wau selaudan ngoten makane listrike mati. Oh nggih, nggih. Nggih. Ya pun Bu, berarti Nggih, niki nggih. kula akhiri nggih Bu nggih. Nggih, nggih Bu Asri. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya. Besok buat Bu Ibu dan Bu Astuti semoga lancar, sukses. Nggih. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.